Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang saya buat, yaitu mengenai cyberbullying. Pertama-tama, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Ayu Arsa Dewi dengan NIM 2215613071 dari kelas 1A dengan program studi D3 Akuntansi. Materi yang pertama saya paparkan itu ialah pengertian dari bullying. Bullying itu atau bisa disebut dengan perundungan merupakan seseorang yang berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang dianggap rentan atau lemah, atau juga bisa diartikan sebagai perilaku intimidasi kepada orang lain. Bullying itu tidak hanya bisa menyakiti fisik korban, tetapi juga bisa menyakiti psikis korbannya atau mentalnya. Yang selanjutnya ialah cyberbullying atau perundungan dalam dunia maya atau dalam sosial media ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital kepada orang yang dianggap lemah atau seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi dalam media sosial, platform chatting, dan platform game online lainnya. Yang selanjutnya ialah jenis dari cyberbullying itu ada 4. Yang pertama itu flaming, yaitu perbuatan menghina korban, memberikan provokasi dan menyinggung privasi orang lain di dunia maya. Yang kedua itu adalah harassment, yaitu tindakan mengirimkan pesan pribadi kepada korban secara terus-menerus, sehingga korban akan merasa ketakutan dan terintimidasi. Biasanya pelaku menggunakan beberapa akun palsu dengan pesan yang dikirimkan ke korbannya bersifat sama. Yang ketiga itu ada denigration atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyebarkan aib korban. Pelaku akan memberikan fitnah maupun hinaan yang menyinggung nama baik korban. Yang keempat itu cyberstalking. Pertama-tama saya akan memaparkan tentang apa itu stalking. Stalking itu ialah sebuah tindakan yang sering dilakukan seseorang untuk mencari tahu data pribadi orang lain atau keseharian orang lain melalui media sosial korbannya. Seseorang yang melakukan cyberstalking ini dapat mengetahui data pribadi korban. Kemudian korban akan merasa takut jika data pribadinya disebar di dunia maya sehingga korban menjadi trauma. Yang selanjutnya itu ialah contoh dari cyberbullying. Yang pertama, menyebabkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto atau video yang dapat mempermalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui chatting. Yang ketiga, menuliskan kata-kata menyakitkan di dalam kolom komentar media sosial korban. Yang keempat, mengata-ngatai fisik seseorang lewat platform chatting atau kolom komentar. Yang kelima, ada yang namanya itu dissing, yaitu ketika orang berbagi atau mengunggah informasi kejam tentang seseorang secara online untuk merusak reputasi atau persahabatan mereka dengan orang lain. Yang keenam itu ada frapping, yaitu pelanggaran serius di mana seseorang mendapatkan akses ke akun media sosial korbannya dan menyamar sebagai upaya untuk merusak reputasi mereka. Yang ketujuh ialah pelecehan online, yaitu mengirimkan kata-kata yang kasar, bersifat pornografis, seperti mengomentari cara berpakaiannya, bentuk tubuh, atau kata-kata yang tidak senonoh lainnya. Yang ke-8 itu ada trolling, adalah ketika seseorang pelaku bullying berusaha untuk membuat orang lain kesal dengan mengunggah komentar atau bisa juga disebut dengan memancing niat yang tidak baik secara online. Dan yang ke-9 itu ada doxing. Doxing itu terjadi ketika pelaku cyberbullying melecehkan dan mengancam korban secara online untuk membalas dendam dengan mengancam akan menyebarluaskan privasi korban. Dan yang selanjutnya itu ada dampak bagi korban cyberbullying. Yang pertama itu dampak psikologis atau dampak mentalnya itu bisa mudah depresi, mudah marah, timbul perasaan gelisah berlebihan, cemas berlebihan, menyakiti diri sendiri, dan bisa juga percobaan bunuh diri.
Yang kedua itu adalah dampak sosial atau dampak dari lingkungannya sekitar, yaitu menarik diri dari orang-orang sekitar, sulit bergaul, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarganya. Yang ketiga itu ialah dampak pada kehidupan sekolahnya, bisa menyebabkan penurunan prestasi akademiknya, rendahnya tingkat kehadiran atau sering juga disebut dengan bolos pelajaran, perilaku bermasalah di sekolah, dan penurunan konsentrasi dalam hal pembelajaran. Dan yang selanjutnya ialah ada faktor penyebab cyberbullying. Faktor penyebab cyberbullying yang saya ketahui itu ada 6. Yang pertama itu ikut-ikutan teman. Yang kedua, terdapat hubungan tidak baik dengan korban. Yang ketiga itu iri hati kepada korban. Yang keempat, pesatnya perkembangan teknologi di dalam lingkungan kehidupan anak-anak. Yang kelima, rendahnya pengawasan atau minimnya bimbingan dari orang yang mengerti akan kemajuan dan penguasaan teknologi. Dan yang keenam itu ialah ingin menjadikan dirinya populer. Dan ada juga pencegahan dari cyberbullying itu. Yang pertama, mempertimbangkan apa yang ingin diposting atau diunggah di media sosial. Yang kedua, jangan menyebarkan informasi pribadi di media sosial. Yang ketiga itu bersifat lebih kritis dalam menulis komentar dan membaca atau melihat postingan di media sosial. Yang keempat, mengatur akun media sosial ke private account. Yang kelima itu ada edukasi mengenai bullying. Yang keenam, adanya pelayanan perlindungan kekerasan atau media bagi korban bullying. Yang ketujuh, edukasi mengenai bijak dalam menggunakan teknologi atau sosial media. Yang kedelapan itu menegaskan hukuman mengenai hukuman media sosial atau sering juga disebut dengan Undang-Undang ITE. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan tadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.